Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di penghujung dari surat As-Saff, ayat terakhir dari surat As-Saff, yaitu ayat yang ke-14. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Isa ibnu Maryam kepada orang-orang setia di sekitarnya, siapa di antara kalian yang akan menolongku dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang setia di sekitar Nabi Isa mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil, maka berimanlah sebagian dari Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, sebagian yang lain kufur kepada dakwah Nabi Isa alaihissalam. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin, maka kami bantu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tolong orang-orang yang beriman, ya, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka sehingga menjadikan mereka unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang setia di sekitar Nabi Isa alaihi salam. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman an yakunu ansarallah, agar mereka menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalihim, pada seluruh keadaannya, wa aqwalihim, perkataannya, wa af'alihim, perbuatannya, wa anfusihim, dirinya, jiwanya, wa amwalihim, dan juga harta-harta mereka, wa an yastajibu lillahi walir rasuli, dan hendaklah mereka, ya, orang-orang yang beriman ini menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan juga Rasulnya, kamastajabal hawariyuna li Isa, sebagaimana para hawariyin, orang-orang setia di sekitar Nabi Isa, mereka yang ketika dikatakan kepadanya, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, qalal hawariyun, maka mereka mengatakan, ya, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya, mengatakan kepada kaumnya,
mengatakan kepada kaumnya, yang mana perkataan Nabi Isa ini dan jawaban kaumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk mengikuti mereka. Untuk mengikuti mereka. Ya, apa yang dikatakan oleh mereka? Ya, ketika Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Lihat. Nabi Isa tidak mengatakan siapa di antara kalian yang akan menolong aku, tidak. Ya, Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku dalam menegakkan agama Allah. Kemudian lihat jawaban orang-orang setia di sekitar Nabi Isa alaihissalam. Apakah mereka mengatakan, wahai Isa, kami akan menolong kamu, kami akan membela kamu? Apa itu yang dikatakan oleh mereka? Tidak. Mereka mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang akan membantu menegakkan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kita ini membela siapa? Kita bukan membela pribadi seseorang, bukan. Kita bukan menyebarkan agama seseorang, bukan. Tapi kita ini berjuang di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW mengatakan di depan para sahabatnya, menjelaskan di depan para sahabatnya, bagaimana ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, Rasulullah SAW itu diusir oleh orang-orang Mekah, disiksa oleh orang-orang musyrik di Mekah. Ya, ditelantarkan ketika berada di Mekah, ya, Nabi dan juga para sahabatnya. Maka Nabi Muhammad pun mencari pertolongan. Siapa nih yang akan membela agama Allah? Siapa nih yang akan berjalan bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Ternyata siapa yang membela agama Allah ketika itu? Bukan hanya orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah, akan tetapi datang dari kota Madinah. Dari kota Madinah mengatakan, kami wahai Rasulullah yang akan ikut denganmu membela agama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesanalah Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dari Madinahlah dimulai, ya, dikuatkan negara Islam, dikuatkan agama Islam, kemudian disebarkan Islam ini ke seantero dunia. Nah, jadi para nabi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengajak umatnya untuk menegakkan agama Allah. Ya, untuk menegakkan agama Allah. Para nabi tidak mengatakan, ayo siapa di antara kalian yang akan membantu aku, siapa di antara kalian yang akan menolong aku, tidak. Yang akan menolong agama Allah. Kalau seandainya mereka menolong nabi yang ada di tengah-tengah mereka, maka ketika nabi wafat, apa yang terjadi? Mereka akan meninggalkan agama Allah. Kenapa? Karena mereka ikut nabi. Ya, karena mereka menolong nabi, bukan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, nabinya hidup, mereka berjuang di jalan Allah, nabinya wafat pun mereka terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala, fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah sekelompok dari Bani Israel dan kufur sekelompok dari Bani Israel. Kata Imam Ibnu Katsir, ay lamma balagha Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, ya lamma balagha Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam risalati rabbih ila qaumihi wa azarahu min wazirihi minal hawariyin ihtadda ta'ifatum min Bani Israel. Ketika Nabi Isa, ingat, ketika Nabi Isa mendakwahkan risalah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya, Nabi Isa jelaskan kepada semua orang yang hidup di zamannya, maka sebagian dari mereka dari Bani Israel. Kita tahu di zaman Nabi Isa, ya, sebelum Nabi Isa ada agama Yahudi. Ada agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apakah orang-orang Yahudi ini yang dahulu mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam, datang Nabi Isa, langsung mereka beriman kepada Nabi Isa? Apakah mereka mengatakan, oh ya ini sama nih, ajaran yang dibawa sama seperti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam? Mereka langsung beriman?
tidak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amanat taifah. Sekelompok dari mereka beriman ya kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada ajakan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sementara sebagian yang lainnya kufur kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, di sini pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ihtadat ta'ifah min bani Israil bima ja'ahum bihi wa dhallat ta'ifah. Sebagian dari mereka mengikuti petunjuk, sebagian mereka sesat dari jalan yang diajarkan. Fa kharajat amma ja'ahum bihi wa jahadu nubuwwatuhu wa ramahu wa ummuhu bil azaim. Maka ada orang-orang yang menentang Nabi Isa, kenabian Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang menentangnya? Humul yahudu alaihim la'inullahi al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Mereka adalah orang-orang Yahudi ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka terus-menerus sampai hari kiamat kelak. Wa qallat fihi ta'ifatun anittiba'ih. Maka ada orang-orang yang ghulu. Ya, jadi sebagiannya kufur, sebagiannya ada yang ghulu, yang berlebih-lebihan. Sebagiannya ada yang berlebih-lebihan ya tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Wa rafa'uhu fawqa ma a'tahu Allahu minan nubuwah. Kemudian menempatkan Nabi Isa lebih tinggi. Lihat, menempatkan Nabi Isa lebih tinggi dari kenabian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Imam Ibnu Katsir, mereka terpecah menjadi 3 golongan. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan innahu ibnullah. Dia adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qailun innahu thalithu thalathah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dia adalah salah satu dari 3 Tuhan. Ya, salah satu dari 3 Tuhan. Wa min qailin innahullah. Di antara mereka ada yang mengatakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini mereka yang terpecah. Ya, mereka yang terpecah, mereka yang kufur. Ada yang mengatakan mereka adalah anak Allah, ada yang mengatakan mereka Tuhan yang ketiga, dan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, maka nabi tersebut akan ada orang-orang yang menolongnya, dan ada juga orang-orang ajakan yang diajarkan oleh nabi tersebut. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Maka kami beri pertolongan. Ya, kami beri pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditolong oleh Allah, maka dia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi musuh-musuh mereka. Ya, untuk mengatasi musuh-musuh mereka. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan ain nasarnahum ala man adahum min firaqin nasara, atau kami akan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dari golongan-golongan Nasrani. Ya, Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Artinya di sini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ketika Nabi Isa diturunkan oleh Allah, tidak semuanya taat kepada Nabi Isa, dan ini sudah merupakan sunnah. Ini merupakan sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berputar. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berputar. Makanya dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahal yanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian, ya sesungguhnya mereka tidak menantikan, mereka tidak menunggu kecuali ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan mendapatkan ya apa yang bisa menggantikan ketetapan Allah, dan tidak ada juga orang yang bisa berpaling dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya suatu kaum dia beriman, kemudian ketika dia kufur diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang lain. Ya. Ketika suatu kaum mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain untuk menggantikan mereka.
Mereka yang beriman kepada Allah. Di sini kan dijelaskan oleh Allah, fa ayyadna alladziina aamanu ala aduwwihim. Kami akan bela, kami akan tolong orang-orang yang beriman untuk mengatasi musuh-musuh mereka. Ketika mereka beriman kepada Allah, maka mereka dijadikan khalifah oleh Allah. Mereka dijadikan penguasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kufur, maka mereka akan digantikan oleh kaum yang berikutnya. Mereka akan digantikan oleh kaum yang berikutnya. Ketika mereka mulai kufur, datang muncul orang beriman akan menggantikan mereka. Orang beriman yang akan menjadi berkuasa di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iyyasha yudhibkum ayyuhan nas." Kata Allah, jika Allah berkehendak, maka Allah akan memusnahkan kalian wahai sekalian manusia. Kata Allah, kalau Allah berkehendak, Allah akan memusnahkan manusia. Kemudian apa? Wa ya'ti bi akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan hal tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan manusia, mampu atau tidak? Mampu Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan umat manusia. Banyak contohnya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua manusia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang ikut bersama Nabi Nuh naik ke atas perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Kita tahu juga bagaimana kaumnya Nabi Lut. Ketika mereka kufur kepada Allah, dibinasakan satu kampung. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, kata Allah, "Iyyasha", jika Allah berkehendak, ya, kata Allah, "Yudhibkum ayyuhan nas", kalian akan dibinasakan wahai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini butuh kepada Allah. Manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah firmankan, "Ya ayyuhan nas", dipanggil semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan khusus orang kafir saja, bukan khusus orang beriman saja, tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas", wahai sekalian manusia, mencakup orang berimannya dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. "Antumul fuqara'u ilallah", kalian ini fakir, kalian ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wallahu huwal ghaniyyul hamid", dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. "Iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid", jika Allah berkehendak, Allah akan memusnahkan kalian wahai manusia dan Allah akan mendatangkan makhluk yang baru. "Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz", itu bukan suatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini di ayat-ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pergantian kekuasaan itu sudah merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengganti suatu kaum ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berkuasa untuk selama-lamanya di muka bumi ini, tidak. Ya, akan ada orang-orang yang berkuasa, kemudian diganti generasi berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan diganti oleh yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus menerus demikian. Kita melihat ya dalam kehidupan kita ini di muka bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dahulunya orang-orang Yahudi berkuasa. Ya, dahulunya orang-orang Yahudi berkuasa. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "mayyartadda minkum an dinih", siapa di antara kalian murtad dari agamanya, kata Allah, "fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah", niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan suatu kaum, ya, yang kaum tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? "Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin", mereka ya merendah di hadapan sesama orang-orang yang beriman, tapi mereka mulia di hadapan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya, di sini di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapa yang murtad dari agama Allah, siapa yang berani merubah agama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berani menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimusnahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadahnya manusia. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang menjauhi agama Allah, orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggalkan agama Allah, maka mereka diganti oleh yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim? Tujuannya adalah agar kita mengambil pelajaran. Agar kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi jangan merasa ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan satu pelanggaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tenang-tenang saja. Wah, tenang, berarti apa yang saya lakukan ini benar. Buktinya apa? Buktinya rezeki saya tambah lancar. Ya, buktinya rezeki saya tambah lancar. Ingat, ya, siapapun yang melakukan pelanggaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala akan Allah hinakan. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala hinakan. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, kenapa Allah mengabarkan kepada kita agar kita ini mempelajarinya, agar kita ini mengambil pelajaran, agar kita ini tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya membinasakan suatu kaum, dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka. Kita tahu ada kaum-kaum yang dibinasakan secara keseluruhan dalam satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dibinasakan secara keseluruhan dan ada juga yang dibinasakan ya sebagian-sebagian. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum-kaum yang dibinasakan secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa melihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh benar-benar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita juga mendengar bagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah, bagaimana kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali, yang mana mereka bangga dengan bisa membuat rumah, ya, dengan memahat gunung-gunung batu dipahat oleh mereka, sehingga mereka merasa aman. Ya, kami akan aman dari azab Allah, kami aman dari banjir, kami aman dari badai. Ya, tapi dengan mudahnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat keras sekali. Kita juga tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dan yang banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Fir'aun. Binasakan Fir'aun beserta kaumnya. Kemudian mereka diganti oleh siapa? Mereka diganti oleh Bani Israel. Mereka digantikan oleh Bani Israel. Ya. Di sini perhatian maka Allah Subhanahu wa taala perlu kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak enggak ada orang yang bisa menahan kehendak Allah. Tidak ada orang yang bisa membantah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika memberi kekuasaan kepada seseorang, apakah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada mereka yang kuat? Pasti yang akan berjaya adalah mereka yang memiliki kekuatan. Yang akan berkuasa adalah mereka yang memiliki senjata yang canggih. Mereka yang memiliki tentara-tentara yang banyak. Mereka memiliki tentara-tentara yang terlatih. Apakah itu pasti terjadi? Belum tentu. Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Bani Israel. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Bani Israel. Yang tadinya Fir'aun berkuasa, kemudian Fir'aun diganti oleh Bani Israel. Fir'aun diganti oleh Bani Israel. Ya, kekuasaannya diganti oleh Bani Israel. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat ke-137, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun." Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami wariskan kekuasaan di muka bumi ini kepada suatu kaum yang dianggap lemah. Kepada suatu kaum yang dilemahkan.
Bukan suatu kaum yang yang adidaya, yang sangat kuat, tidak, yang dilemahkan kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Fir'aun dan pasukannya di zaman itu merupakan tentara yang paling kuat yang ada. Tidak ada orang yang bisa menandingi Fir'aun dan para tentaranya. Itu. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Kita tahu Bani Israel ketika itu sangat lemah sekali. Saking lemahnya ketika datang pasukan Firaun kepada Bani Israel, kepada kampung Bani Israel, maka tentara Firaun mencari di antara mereka siapa wanita yang sedang hamil. Diperiksa satu rumah. Ada enggak wanita yang hamil? Rumah ini siapa penghuninya? Keluar semuanya. Ya, keluar semuanya. Ada wanita yang sedang hamil. Berapa usia kandungan kamu? Oh, saya usianya kandungannya misalnya sudah 8 bulan. Oh, berarti bulan depan akan melahirkan. Ya, dikasih tanda. Oh, rumah ini ada wanita hamil 8 bulan, berarti bulan depan akan melahirkan. Maka ketika bulan berikutnya datang lagi tentara Firaun, kemudian mengecek. Sudah melahirkan? Sudah. Apa bayinya? Oh, bayinya laki-laki atau bayinya perempuan, dibiarkan. Ya, ditinggalkan oleh mereka. Dilihat, oh benar perempuan, ditinggalkan oleh mereka. Ketika dilihat, mana siapa apa bayinya? Bayinya laki-laki, diambil bayinya, langsung digorok bayi tersebut, langsung dibunuh bayi tersebut. Bayangkan, tidak ada seorang pun dari Bani Israel berani melawan Fir'aun dan para tentaranya. Karena ketika itu negara adidaya. Ya, Fir'aun negara yang paling kuat, memiliki tentara yang sangat banyak sekali, paling kuat, senjata yang canggih yang mereka miliki. Artinya benar-benar kuat, tidak bisa dibayangkan akan ada musuh yang berani melawan pasukan Fir'aun. Tidak ada. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya menenggelamkan mereka semuanya. Ya, menenggelamkan mereka semuanya, kemudian apa? Diganti yang berkuasa adalah Bani Israel. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa aurathna. Ingat, kami yang mewariskan. Jadi siapapun yang berkuasa di muka bumi ini, dia harus yakin ini pemberian dari Allah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kekuatan yang dia miliki, bukan. Tapi dikarenakan Allah mewariskan kepada mereka. Wa aurathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna. Ya, maka kami wariskan kepada kaum yang dahulu mereka dilemahkan, masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kami kuasakan kepada mereka. Kami jadikan kaum yang dianggap lemah tersebut menjadi berkuasa di bumi bagian timur dan juga bumi bagian barat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang baik, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang baik ya atas Bani Israel, memberi kekuasaan kepada Bani Israel bima sabaru, dikarenakan kesabaran yang dilakukan oleh mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Maka kami hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apapun yang dibangun oleh mereka. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun yang tadinya berkuasa, Fir'aun yang tadinya memiliki persenjataan, Fir'aun yang tadinya memiliki kekuatan, dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti kekuasaan mereka dengan kaum yang dianggap lemah. Akhirnya yang berkuasa di muka bumi ini siapa? Ya, Bani Israel, Nabi Musa dan juga para pengikutnya. Apakah mereka selamanya berkuasa? Mereka selamanya berkuasa? Tidak selamanya mereka berkuasa. Tidak selamanya mereka berkuasa di muka bumi ini. Ketika mereka mulai, ya, di zaman Nabi Musa, mungkin mereka sebagian mereka ada yang taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa meninggal dunia, ketika Nabi Musa wafat, maka mulailah mereka merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Mulailah mereka berani untuk merubah Taurat yang diinjil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam.
ketika mereka sudah mulai berani merubah agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang baru. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam. Mengutus Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebagaimana kita bahas dalam surat As-Saff ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala, kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa ibnu Maryam kepada pengikut-pengikut setianya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong aku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka al-hawariyun, orang-orang setia, pengikut setia Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Maka berimanlah sebagian dari Bani Israel ya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa kafarat ta'ifah, dan kufur sebagian dari mereka. Ya, jadi Bani Israel mereka berkuasa, benar Bani Israel mereka berkuasa. Selamanya mereka berkuasa? Tidak selamanya mereka berkuasa. Ya, ketika mereka sudah berani merubah agama Allah, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihissalam, maka kekuasaan mereka digantikan oleh kekuasaan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi yang tadinya mereka berkuasa di muka bumi ini, yang tadinya mereka menjadi khalifah di muka bumi ini, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa dan para pengikutnya. Nabi Isa dan para pengikutnya, yaitu oleh orang-orang Nasrani. Jadi yang pertama berkuasa di muka bumi ini siapa? Ya, kaum yang ada sekarang ini itu orang-orang Yahudi. Kemudian setelah orang-orang Yahudi merubah agama Allah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Nasrani. Diganti oleh Allah dengan orang-orang Nasrani. Nah, apakah orang-orang Nasrani berjaya selama-lamanya? Apakah orang-orang Nasrani berkuasa untuk selama-lamanya? Tidak selamanya. Kita tahu ketika orang-orang Nasrani mulai berani merubah agama Allah Subhanahu wa taala, mulai berani merubah Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mereka pun dirubah, maka mereka pun diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Ya, Nabi Muhammad membawa agama Islam, kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Berarti apa? Setelah adanya Nabi Muhammad SAW, maka kekuasaan orang-orang Nasrani digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan orang-orang Islam. Orang-orang Islamlah yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ini? Agar kita ini menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan di dunia ini. Makanya kita ini diperintahkan untuk apa? Untuk benar-benar menegakkan agama Allah. Kita diperintahkan untuk benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, kita sudah membahas dalam surat As-Saff ini bahwasanya mereka itu berusaha untuk memadamkan agama Allah. Mereka berusaha, ya, dalam surat At-Taubah di antaranya Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka berusaha, mereka berkeinginan untuk memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mulut mereka. Apakah dibiarkan oleh Allah? Kata Allah, wa ya'ballah. Allah Subhanahu wa taala menolak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan kepada mereka, illa an yutimma nurahu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir mereka membenci, ya, walaupun orang-orang kafir itu mereka membenci agama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agama Allah unggul dibandingkan dengan agama yang lain. Makanya di sini di akhir surat As-Saff di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ayyadna alladziina aamanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka kami beri pertolongan kepada orang-orang beriman untuk mengatasi musuh-musuh mereka, ya, sehingga mereka menjadi agama yang unggul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir
dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir perkataan dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Lamma aradallahu azza wa jalla an yarfa'a Isa ila samai kharaja ila ashabihi wa hum fi baitin 12 rajulan." Ya, kata Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Isa. Ingat, ya kita orang yang beriman kepada Allah wajib meyakini bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan akan diturunkan kembali pada hari kiamat kelak. Akan diturunkan pada hari kiamat kelak. Ya, menjelang hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan. Siapa yang akan membunuh Dajjal? Ingat, ketika Dajjal ya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa melawan Dajjal. Karena Dajjal memiliki kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertandingi. Enggak ada orang yang bisa menghadapi Dajjal. Nah, untuk membunuh Dajjal, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Jadi akhir zaman Allah akan menurunkan Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dan untuk menjelaskan kebenaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kata Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Isa ke langit. Ketika itu di dalam rumah ada 12 orang. Ya, ada 12 orang. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Inna minkum man yakfuru bi itsnatai asyrata marrah ba'da an amana bi." Ada di antara kalian, sesungguhnya di antara kalian akan ada orang yang kufur kepadaku. Ya. Yakfur itsnatai asyrata marrah ba'da an amana bi. Ya, setelah 12 kali dia beriman kepadaku, nanti dia akan kufur. Para ulama menjelaskan, menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang ragu-ragu. Tadinya dia yakin dengan Nabi Isa. Kemudian dia yakin Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya kembali dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajakan Nabi Isa alaihissalam. Tsumma qala ayyukum ya yulqa alaihi syabhi. Kata Nabi Isa berkata kepada 12 orang yang ada di rumah tersebut, siapa di antara kalian yang mau dijadikan mirip seperti aku? Siapa di antara kalian yang mau dijadikan mirip seperti aku? Ya fayuqtal makani. Kemudian dia akan dibunuh. Ya, di tempatku ini. Artinya dia akan menggantikan Nabi Isa alaihissalam untuk dibunuh. Wa yakunu ma'i fi darajati. Ya, dia yang melakukan hal yang seperti itu, artinya dia dijadikan mirip dengan Nabi Isa, kemudian dibunuh oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pendampingku di surga kelak. Qala faqama syabun min ahdatihim sinnan. Maka bangkitlah pemuda yang paling muda, yang paling kecil usianya, dia yang berdiri dengan mengatakan, "Anak, saya yang siap untuk dijadikan mirip dengan wahai Nabi Isa alaihissalam." Faqala lahu ijlis. Nabi Isa mengatakan, "Duduk kamu." Artinya orang ini paling muda, usianya masih muda. Tsumma ada alaihim. Kemudian Nabi Isa kembali mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang mau dijadikan mirip denganku, kemudian dia akan dibunuh oleh musuhku, dan dia akan menjadi pendampingku di surga kelak. Faqama syab, kembali anak muda ini mengatakan, "Anak." Lihat, enggak ada yang berani berdiri kecuali dia, "Anak." Ya, faqala ijlis. Kata Nabi Isa, "Duduklah engkau." Artinya Nabi Isa tidak mengharapkan dia. Ia mengharapkan mungkin ada yang sudah tua. Ini kan masih muda, ya masih bagus untuk berdakwah, masih bagus memiliki kekuatan untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali pemuda ini yang berdiri sampai ketiga kalinya, maka tetap pemuda tersebut yang berdiri, maka Nabi Isa mengatakan, "Na'am antadza." Ya, engkaulah orang tersebut. Maka ya dijelaskan di sini, ketika itu Allah Subhanahu wa taala merubah wajah orang tersebut mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, datanglah orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut yang mengambil orang tadi yang mirip dengan Nabi Isa karena mereka mengira ini ada. Maka orang tersebut dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang tersebut disalib. Jadi yang dibunuh oleh orang Yahudi bukan Nabi Isa alaihissalam. Yang disalib oleh orang Yahudi bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi seorang pemuda yang dijadikan mirip dengan Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Isanya diangkat ke langit oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah orang tersebut dibunuh, ya setelah Nabi Isa diangkat, orang tersebut dibunuh, disalib, maka ke-12 orang yang ada di rumah Nabi Isa ketika itu, yang mereka menyaksikan Nabi Isa diangkat, yang mereka menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala merubah wajah seorang pemuda menjadi mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, walaupun mereka menyaksikan, apakah semuanya tetap berada di atas agama Allah? Apakah mereka tetap semuanya memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Ya, malah sebagian mereka ada yang sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang sampai kufur kepada ajakan atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi di sini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya mereka tadinya beriman kepada Nabi Isa, tapi dengan berjalannya waktu terpengaruh, terpengaruh oleh ajakan-ajakan orang, terpengaruh oleh bisikan-bisikan orang, terpengaruh melihat banyaknya orang yang mengamalkan, akhirnya menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini bisa dilihat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dalam kitabnya As-Sunanul Kubra, dan riwayat ini disahihkan oleh para ulama. Artinya para ulama ada yang mensahihkan riwayat yang disampaikan oleh oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Ya, bukan tapi disampaikan oleh Ibnu Abbas. Bisa jadi ini adalah Israiliyat, termasuk dari Israiliyat. Israiliyat itu kabar-kabar yang diceritakan oleh Bani Israel. Kabar-kabar yang diceritakan oleh Bani Israel. Ya, kita tahu bahwasanya informasi yang disampaikan oleh Bani Israel, oleh mereka yang beragama Yahudi, beragama Nasrani, ya turun-temurun yang diriwayatkan oleh mereka, ya di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk melihat apakah dia ini sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Kalau sesuai dengan ajaran Islam, kita mengambilnya. Kalau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, bertentangan dengan ajaran agama Islam, kita tinggalkan. Kalau seandainya ya di sini misalnya ya kita tidak tahu apakah sesuai ataukah tidak sesuai, maka kita diperintahkan oleh Rasul untuk apa? La nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Kita tidak membenarkannya dan kita tidak mendustakannya. Artinya boleh kita untuk mengambil pelajaran, tapi kita tidak boleh mengatakan oh ini benar, oh ini ajaran yang benar. Tidak. Ya, kita tidak membenarkannya dan juga kita tidak mendustakannya. Kita mengatakan oh enggak, ini bohong, oh ini tidak benar. Enggak. Kita tawakuf, kita diam berada di tengah-tengah. Makanya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amana ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan yakni at-ta'ifatul lati kanat ya allati kafarat min bani Israil fi zamani Isa wa ta'ifatul lati amanat fi zamani Isa. Artinya ada sekelompok yang beriman ya di zaman Nabi Isa dan juga ada yang kufur di zaman Nabi Isa alaihissalam. Fa ayyadna alladziina amanu ala aduhim fa asbahu zahirin. Maka kami bela mereka, kami beri pertolongan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka untuk mengatasi musuh-musuh mereka, fa asbahu zahirin. Maka mereka pun menjadi unggul, menjadi menang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, ya mereka yang menang tersebut biizhari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadinahum ala dini al-kufar, yaitu dengan unggulnya Nabi Muhammad, dengan kemenangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan agama-agama orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fa ayyadna alladziina aamanu ala aduwwihim. Kan di sini di ayat ini perhatikan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian seperti orang-orang setia di sekitar Nabi Isa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk mencontoh mereka, untuk mengikuti mereka. Nah, ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kata Imam Ibnu Katsir, ketika di akhir ayat Allah berfirman, fa ayyadna alladziina amanu, maka kami beri pertolongan, kami beri bantuan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di zaman siapa? Yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya kekuasaan Nabi Isa itu sudah tidak berkuasa lagi. Kekuasaan Nabi Isa sudah digantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama-agama Nasrani sudah tidak berjaya lagi, sudah tidak dijadikan berkuasa lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi agama Islamlah yang dijadikan berjaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ayyadnal ladina amanu, maka kami bantu, kami bela, kami tolong orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW. Ala aduwihim, untuk mengatasi musuh-musuh mereka, fa asbahu zahirin, sehingga mereka menjadi unggul dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu, pada dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita ini bisa benar-benar berjuang di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjuang di dalam menegakkan agama Allah. Ingat, di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kalian seperti penolong agama Allah yang dilakukan oleh orang-orang setia di sekitar Nabi Isa alaihissalam. Para ulama menjelaskan, kita diperintahkan untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, benar. Di ayat yang sebelumnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keutamaan jihad, keutamaan beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan, kata Allah, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Apa perniagaan yang akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu Wa Taala? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan juga jiwa kalian. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk berjuang. Kita bukan diperintahkan untuk apa? Oh, yang penting saya sudah menjadi agama Islam, sudah cukup bagi saya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah membayar zakat, saya sudah melakukan ketaatan dalam agama Islam, sementara yang lainnya masa bodoh. Ya, ingat, perintah dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk para nabi saja, bukan hanya untuk para ulama saja, bukan hanya untuk para dai saja, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua manusia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuannya. Oh, saya mampu dengan tulisan, ya, menulis artikel yang baik, yang bagus, disebarkan, itu kita lakukan. Oh, saya mampu dengan harta saya, lakukan dengan harta. Oh, saya mampu dengan jiwa saya, lakukan dengan jiwa. Ya, jadi kita ini diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemampuan kita. Ingat, tadi dibawakan, ya, Anda bacakan pendapat Ibnu Katsir, tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala pada seluruh keadaan kita, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan diri kita, dengan harta kita. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ingat, ya, kalau kita bisa memberi hidayah kepada seseorang, menyebabkan seseorang masuk Islam, betapa besar pahala yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kalau kita bisa menulis, ya, zaman sekarang ini kan zamannya menulis. Ya, kalau kita sekarang bisa menulis, apa salahnya kita membuat artikel tentang Islam, artikel yang akan mengajak orang ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita sebarkan. Ingat, artikel tersebut kalau seandainya sudah ada, ya, di internet, maka dia, kalaupun kita sudah meninggal dunia, atau mungkin kita sudah lupa kita pernah menulis artikel tersebut, ada orang yang membaca, orang non muslim membaca, tertarik dengan artikel tersebut, kemudian menyebabkan dia mendapat hidayah, maka kita mendapatkan pahala. Kita berarti sudah berdakwah di jalan Allah, kita sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jamaah Masjid Al-Ikhlas melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita ini bisa, ya, berjuang. Kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah saya perbuat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang sudah saya lakukan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Tanyakan kepada diri kita. Kalau seandainya belum ada apa yang kita perbuat, berusahalah kita untuk melakukan sesuatu, ya, di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berjanji
akan memberikan pertolongan, akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini sedikit yang berhubungan dengan surat As-Saff yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.